Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dafarik Bastian. Saya salah satu tim dari Asindo Tama Purwokerto. Di sini saya berselaku moderator akan memandu berjalannya webinar K3 ini. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti acara webinar online K3 ini. Tak lupa pula, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman peserta semuanya dan semua pihak yang telah berpartisipasi dalam acara webinar K3 kali ini. Demi kelancaran acara pada malam hari ini, saya akan membacakan susunan acara serta aturan-aturan untuk mengikuti acara webinar K3 ini. Yang pertama, yaitu pembukaan. Yang kedua, pemaparan profil pemateri. Yang ketiga, penyampaian materi. Sesi tanya jawab, dan yang terakhir, penutup. Dan aturan untuk mengikuti webinar K3 ini, yang pertama yaitu, untuk semua peserta diharuskan mematikan suara dan menyalakan kamera. Jadi teman-teman di sini yang belum mematikan suara, dimohon dengan sangat mematikan suaranya agar webinar kali ini bisa berjalan dengan kondusif. Yang kedua, yaitu sesi tanya-jawab. Sesi tanya-jawab ini akan dilaksanakan setelah semua materi disampaikan oleh pemateri, dan sesi tanya-jawab ini akan dibuka 3 sesi tanya-jawab. Yang ketiga, peserta yang ingin bertanya, silakan ketik izin bertanya melalui chat, lalu bertanya menggunakan suara setelah diizinkan oleh moderator. Demikian susunan acara dan aturan untuk mengikuti webinar kali ini. Menginjak acara yang pertama, yaitu pembukaan. Demi kelancaran acara webinar kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Menginjak acara yang kedua, di sini saya akan memaparkan profil pengisi materi malam ini. Baik, pengisi materi kita malam ini yaitu Bapak Sulistyo Adi Priantoko. Beliau selaku trainer dan praktisi K3, memiliki pengalaman 10 tahun sebagai praktisi K3 dan praktisi di manajemen kegawat daruratan di berbagai jenis bidang perusahaan dan institusi kesehatan, baik bidang K3 Migas, K3 rumah sakit, K3 umum, dan K3 umum baik K3 umum maupun konstruksi. Beliau juga trainer di PJK3 Asindo Tama sejak tahun 2014 sampai sekarang. Beliau memiliki beberapa sertifikasi pelatihan yang pernah diikuti yaitu Hiperkes untuk para medis, K3 Migas PPSDM Migas Sepuh, K3 Migas Rumah Sakit BNSP RI, Ahli K3 Umum Kemnaker RI, TOT, dan tim akreditasi Rumah Sakit Islam Purwokerto. Selanjutnya, kita mulai acara inti. Penyampaian materi, dasar-dasar K3 rumah sakit, dan peranannya dalam akreditasi SNAR 1.1 yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Sulistyo Adi Priantoko. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, kembali ya teman-teman di sini, silakan yang belum di-mute suaranya, mohon di-mute ya teman-teman. Ini kita menginjak acara inti, akan mulai mengisi materinya.
Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Oke. Selamat malam rekan-rekan semua. Selamat bergabung di pelatihan atau webinar mengenai dasar-dasar K3 rumah sakit serta peranannya dalam akreditasi SNAS 1. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sulistio. Profil saya sudah disampaikan tadi oleh moderator. Dan selanjutnya, saya pertama-tama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Maha Kuasa karena saya masih diberi kesempatan untuk berbagi, untuk memberikan sedikit mengenai pengetahuan saya mengenai dasar-dasar K3 rumah sakit serta peranannya dalam akreditasi. mungkin Dari teman-teman yang hadir di sini ada rekan senior saya ataupun saya yang bergabung. Saya mohon izin, saya mohon dukungannya. Tidak lain, webinar ini bertujuan untuk saling sharing ilmu dan pengetahuan, begitu. Oke, langsung masuk ke materinya saja. Rekan-rekan semua, hari ini kita akan belajar atau berbicara, atau saya di sini akan menyampaikan mengenai dasar-dasar K3 rumah sakit dan peranannya dalam akreditasi. Seperti yang kita tahu, akhir-akhir ini materi mengenai K3 rumah sakit itu menjadi akrab, menjadi hangat untuk diperbincangkan, terutama seiring dengan perkembangan kewajiban untuk akreditasi. Kenapa seperti ini? Ya karena otomatis K3 memegang peranan yang cukup besar dalam pemenuhan akreditasi sebuah rumah sakit. Oke, selanjutnya. Selanjutnya next. Oke, cek. Oke, materi hari ini kita yang akan kita pelajari adalah yang pertama mengenai dasar-dasar K3 rumah sakit serta SMK3 di fasilitas kesehatan. Ya, otomatis sebelum kita mengetahui bagaimana K3 itu berperan, kita harus tahu dulu K3 itu apa dan dasar-dasar penerapannya seperti apa. Adakah aturan yang mengikat dan yang lain-lain. Yang kedua adalah mengenai peran K3 dalam akreditasi. Apakah benar K3 itu memiliki peran yang signifikan dalam akreditasi. Yang ketiga adalah saya juga akan sedikit membahas mengenai beberapa instrumen akreditasi SNAS 1.1 yang selama ini seringkali atau banyak masuk pertanyaan saya, yaitu PCRA atau Pre-Construction Risk Assessment, HVA, HSI, dan HDP. Demikian nanti materi yang akan kita bahas. Ya, memasuki materi yang pertama, yaitu dasar-dasar K3 rumah sakit dan SMK3. Oke, yang pertama adalah perspektif K3 mengenai rumah sakit. Kita tahu, rumah sakit adalah sebuah area kerja atau sebuah institusi yang di sana padat modal, padat teknologi, dan memiliki kegiatan yang kompleks, dalam artian multidisiplin ilmu. Bangunannya, alat-alat kerjanya merupakan alat-alat yang punya nilai ekonomis yang tinggi. Pekerjanya pun merupakan atau dengan kemampuan yang tinggi juga. Di situ banyak sekali ada kegiatan, mulai dari kegiatan medis, kegiatan pendukung seperti radiologi atau analis kesehatan ataupun yang lain. Di sini jelas bahwa di sini akan banyak sekali kegiatan yang kompleks. Nah, dari situ memiliki resiko tertentu atau memiliki kemungkinan adanya
resiko keselamatan. Yang kedua, rumah sakit di sini diharapkan ada merata di berbagai daerah, termasuk daerah rawan. Oke, rumah sakit kita harapkan tentu tidak cuma tersentral di suatu daerah yang kota besar atau yang lain, tapi juga menyentuh atau melayani tempat-tempat yang juga memiliki resiko. Contoh, di daerah yang memiliki gunung berapi yang aktif, atau daerah yang dikenal dengan rawan gempanya, atau juga daerah pinggir pantai yang memungkinkan ada bencana atau yang lain. Tapi rumah sakit harus ada di situ. Itu juga menimbulkan resiko-resiko yang mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Yang ketiga adalah rumah sakit diharapkan siap melayani dalam kondisi apapun atau dalam segala situasi. Rumah sakit mau kondisinya normal atau mungkin katakanlah kondisi yang normal, artinya tidak ada kendala, maupun dalam kondisi emergensi harus tetap bisa melayani masyarakat. Artinya apa? Ketika yang lain mereka bisa menyelamatkan diri mereka sendiri, rumah sakit justru malah diharapkan sebagai peran membantu untuk pelayanan teman-teman atau masyarakat. Padahal di situ juga akan terjadi risiko yang timbul karena situasi kredit, keterbatasan alat atau lain-lain. Jadi secara umum dapat kita simpulkan dalam rumah sakit adalah institusi dengan resiko K3 yang tinggi. Baik itu untuk pekerjanya maupun untuk masyarakat atau pengunjung dan lain sebagainya. Oke, next. Nah, di sini kita masuk mengenai dasar-dasar K3 rumah sakit. Definisi K3 atau pengertian K3. K3 sendiri adalah singkatan dari keselamatan dan kesehatan kerja. Saya yakin teman-teman semua sudah tahu dengan lambangnya yang hijau dan memiliki gerigi berapa? 11 ya. Kenapa 11? Ya, karena ada Undang-Undang 1970 yang di situ ada 11 bab dan lain sebagainya. Oke, secara filosofi segala K3 didefinisikan sebagai segala daya atau upaya yang ditujukan untuk menjamin keutuhan atau kesempurnaan pekerjaannya, tenaga kerja menuju mangkunegara ya. Yang kedua, secara keilmuan. Secara keilmuan dianggap sebagai suatu ilmu pengetahuan dalam penerapannya dalam upaya mencegah kecelakaan, baik itu kebakaran, peledakan, pencemaran lingkungan, penyakit kerja dan lain-lain. Atau kita sebut sebagai accident. Oke, kita tahu berarti sekarang kita tahu berarti K3 itu adalah suatu tapi di sini K3 tentu tidak dapat berdiri sendiri karena di situ ada unsur teknis, ada unsur medis dan lain-lain. Oke, gimana cek suara? Oke, oke ya, next. Oke, sebelumnya ya. Oke. Ya, nanti untuk teman-teman semua ya, kita setelah kita tahu mengenai pengertian K3 tersebut, kemudian kita akan berbicara mengenai tujuan K3. Coba slide-nya untuk tujuan K3 Pak Admin. Sebelumnya, satu slide sebelumnya.
Jangan di-mute. Oke, kemudian kita bicara mengenai tujuan K3, saya ulang. Pertama, tujuan K3 adalah agar semua orang, baik pekerja maupun orang lain yang berada di tempat kerja selalu dalam kondisi sehat dan selamat. Ya, kita tahu, kita punya suatu dasar atau suatu dasar negara yang namanya Pancasila. Di dalam Pancasila itu ada poin yang namanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya apa? Setiap orang, baik itu pekerja ataupun yang lain harus dimanusiakan, harus dijaga keselamatan. Yang kedua, kita juga punya Undang-Undang 170 tentang keselamatan kerja. Di situ tercantum jelas bahwa pengurus atau dalam ini pengusaha dan yang lain-lain untuk menjaga keselamatan pekerjanya. Naik satu slide, Mas. Oke. Yang kedua adalah agar produksi dapat berjalan secara efektif dan efisien. Betul nggak sih? K3 itu membuat pekerjaan atau suatu kegiatan menjadi efektif dan efisien. Oke. Ini yang ingin saya sampaikan. Terkadang masih ada pemikiran bahwa K3 itu dianggap sebagai beban perusahaan. Artinya dianggap menghambat dan lain sebagainya. Tapi ingat, sebagai kita orang K3 rumah sakit, kita juga harus punya mindset yang benar. K3 itu tidak menghambat, K3 itu punya andil, K3 itu punya input atau pemasukan yang baik terhadap perusahaan. Tapi bentuknya berbeda. Secara umum, biasanya saya sampaikan, K3 itu sebagai jaring pengaman. Kenapa? Karena ketika K3 itu berjalan, maka kecelakaan kerja atau yang lainnya akan resiko itu akan berkurang atau tidak ada, bahkan tidak ada, yang artinya kerugian-kerugian yang mungkin muncul dikendalikan. Nanti akan kita bahas di selanjutnya bahwa bagaimana sih kerugian K3 itu. Yang kedua, ketika K3 itu berjalan, K3 punya kewajiban, salah satunya adalah mengkondusifkan atau memberikan kondisi kerja yang maksimal, yang baik, mulai dari pencahayaannya yang baik, lingkungan kerjanya yang bagus, dan membuat si pekerja sehat. Kalau yang mungkin ada di sini yang pernah mengikuti training K3 yang lain, disampaikan bahwa produktivitas pekerja itu ditentukan oleh berbagai hal. Salah satunya adalah dari faktor internal pekerja itu sendiri, yaitu kondisi si pekerja baik secara fisik maupun mental dan pengetahuan, maupun dari kondisi eksternalnya atau luar diri si pekerja, yaitu tentang lingkungannya, alat yang dipakai, dan yang lain-lain. Disinilah K3 akan berperan. Oke, saya rasa cukup. Selanjutnya, tujuan yang ketiga adalah agar sumber produksi berjalan dengan aman dan lancar. Simpel saja, saya bilang. Sebenarnya ketika K3 itu dijalankan, salah satu fungsi yang paling penting adalah pengawasan terhadap alat kerja. Ketika alat kerja dan yang lainnya diawasi dengan baik, digunakan dengan baik dan aman, maka otomatis pekerjaan akan berjalan lancar. Oke, next. Ya, sekarang kita berbicara mengenai dasar hukum K3 rumah sakit. Oke, di sini saya kasih tahu atau saya beritahu bahwa yang pertama adalah dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Ini dianggap sebagai bapak atau undang-undang yang menjadi patokan tentang K3 itu dilaksanakan secara umum. Ya, di situ ada 11 bab, itulah kenapa geriginya ada 11. Di situ tercantum jelas pengertian, misalkan tempat kerja itu apa, kemudian hak pekerja itu bagaimana, kewajiban pengurus dalam menyelenggarakan K3 itu seperti apa, di situ tercantum jelas. Salah satunya adalah kewajiban pengurus atau pemilik usaha atau pengusaha adalah dengan mengikuti atau memenuhi
syarat-syarat K3 dalam rangka menjaga keselamatan kerjanya. Contohnya menghindari kebakaran, menghindari penyakit akibat kesehatan, dan sebagainya. Kemudian untuk K3RS, kemudian ada peraturan nomor PP nomor 50 tahun 2012. Di sini disampaikan mengenai SMK 3. Ini nanti mungkin suatu saat akan ada audit mengenai penerapan SMK 3 di rumah sakit. Ini cara auditingnya dan lain-lainnya ada di sini. Baik, selanjutnya next. Oke, dasar hukum yang selanjutnya adalah Permenkes nomor 66 tahun 2016. Di sini, oh ya, saya ingin sampaikan, rumah sakit sendiri merupakan sebuah institusi dengan dua bidang pengawasan ya. Yang pertama dari institusi kesehatan, maka dia ikut ke pengawasan dari dinas kesehatan, dan institusi kerja, maka dia juga mendapatkan memiliki kewajiban pengawasan dari dinas tenaga kerja. Nah, di sini yang kita sampaikan tentang Permenkes atau dari Dinas Kesehatan, yaitu Permenkes nomor 66 tahun 2016. Di pasal 3 ayat 1 jelas disampaikan, setiap rumah sakit wajib menyelenggarakan K3 rumah sakit. Dan yang kedua, penyelenggaraan K3 rumah sakit meliputi pengembangan SMK 3 rumah sakit dan penerapan standar K3 rumah sakit. Sama. Pasti tidak akan jauh-jauh, tidak akan lari dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 dan lain sebagainya. Cuma petunjuk teknis dan yang lainnya ada khusus biasanya untuk rumah sakit. Oke. Mungkin seperti next. Nah, di sini ada menurut Undang-Undang Permenkes Nomor 66 tadi disampaikan bahwa rumah sakit adalah segala kegiatan yang menjamin melindungi keselamatan dan kesehatan bagi sumber daya manusia rumah sakit, pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun lingkungan. Di sini perbedaan antara K3 yang lain dengan K3 rumah sakit. Di sini ada. Tapi sebenarnya sama, karena intinya kan memberikan perlindungan di tempat kerja. Berarti siapapun yang berada di tempat kerja itu harus dilindungi secara keselamatan maupun kesehatan kerjanya. Dan di sini juga disampaikan bahwa melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di rumah sakit. Oke, untuk penyakit akibat kerja, kita tahu rumah sakit itu adalah kumpul berapa penyakit atau penyakit apa saja di situ. Ya. Kemudian mengenai kecelakaan kerja, habis ini kita akan bahas kecelakaan kerja. Kalau secara pengertian disebut sebagai kondisi kecelakaan atau kejadian yang tidak diinginkan ketika dia bekerja, baik dari berangkat sampai dengan dia pulang kerja. Next. Nggak usah. Kemudian tujuan K3 rumah sakit. Masih sama, kita masih ngomong mengenai Permenkes nomor 66. Di situ tercantum, ada tujuan umum, ada tujuan khusus. Di sini yang saya sampaikan adalah tujuan khusus, yaitu menciptakan tempat kerja yang sehat, selamat, aman, dan nyaman, sehingga proses pelayanan berjalan baik dan lancar. Oke. Yang kedua adalah mencegah timbulnya kecelakaan akibat kerja dan penyakit akibat kerja. Nah, ini yang menjadi penting. Artinya apa? Sebenarnya setiap pekerja, baik itu kerja di umum maupun pekerja di rumah sakit, memiliki perlindungan. Di sini dicantumkan dalam undang-undang. Artinya dilindungi oleh undang, bahwa dilindungi atau dicegah akan timbulnya kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Saya kemarin waktu COVID awal-awal datang, saya sering mendapat pertanyaan, Pak atau Mas, gimana kita punya situasi yang begini, kita punya resiko, kemudian tapi kondisi memang seperti itu dan lain-lain sebagainya. Saya pun menjawab bahwa baik, oke, ini sebenarnya harus didiskusikan karena selain pekerja punya kewajiban juga pekerja punya hak. Salah satunya adalah dilindungi terkena penyakit akibat kerja.
dan seterusnya. Akhirnya bisa didiskusikan dan bisa mendapat pemahaman yang sama. Oke, next. Nah, yang selanjutnya adalah manfaat K3 di rumah sakit. Bagi rumah sakit adalah meningkatkan mutu pelayanan dan meningkatkan citra rumah sakit. Ketika Anda atau teman-teman yang sudah pernah mengikuti akreditasi, maka akan belajar mengenai safe hospital atau rumah sakit yang aman. Salah satu poinnya atau banyak poin di situ adalah merupakan pengawasan dari keselamatan kerja. Yang kedua, bagi karyawan rumah sakit, ya tadi yang saya bilang, terlindung dari penyakit akibat kerja maupun kecelakaan. Bagi pengunjung, nah tercipta kepuasan pasien dan pengunjung. Oke, next. Saya rasa jelas ya. Poin selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah mengenai kecelakaan. Tadi kita sudah membahas, salah satu fungsi utama K3 adalah mencegah adanya kecelakaan kerja. Nah, di sini kecelakaan itu apa sih? Seperti yang tadi saya bilang, kecelakaan adalah kejadian yang tidak dikehendaki dan diduga, yang dapat timbul tiba-tiba serta menimbulkan korban manusia atau harta benda. Oke. Jadi yang jelas di sini adalah ada 3 hal. Kecelakaan adalah kejadian yang tidak dikehendaki. Yang kedua dapat muncul kapan saja, dan yang ketiga menimbulkan korban, baik itu manusianya ataupun harta benda. Itulah kenapa kita perlu K3 untuk menghindari hal-hal tersebut. Next. Nah, kemudian untuk kecelakaan sendiri kita mengenal beberapa hal. Kalau disampaikan di rumah sakit biasanya ada nyaris celaka atau near miss. Kemudian ada bahaya, ada insiden, ada accident. Ini saya jelaskan. Yang pertama di ilustrasi yang pertama, di situ ada kabel atau tali yang hampir putus. Kejadian ini atau hal seperti ini dinamakan danger atau adanya bahaya. Kemudian tali itu putus. Ketika putus atau ada kejadian di situ, maka timbullah yang namanya insiden. Nah, insiden ini tidak mengenai pekerjanya atau sehingga ini disebut insiden atau nyaris celaka. Yang ketiga adalah benda itu mengenai pekerjanya, maka kita sebut sebagai accident atau kecelakaan kerja. Seperti yang tadi saya bilang, ada 3 hal memenuhi, yaitu kejadian yang tidak diinginkan, terjadi kapan saja, dan ada korban. Korban bisa jadi bukan salah satu, tapi dua-duanya. Artinya peralatannya rusak, orangnya juga terluka. Ini namanya accident. Oke, next. Nah, ini kita lihat mengenai kerugian kecelakaan kerja. Dalam praktisi K3, kita pasti sudah tahu bahwa kecelakaan kerja atau kerugian kecelakaan kerja itu diibaratkan atau digambarkan seperti gunung es. Yang kelihatan kecil, tapi yang tidak kelihatan ternyata nilainya besar. Yang kelihatan, contohnya adalah biaya pengobatan dan perawatan. Yang tidak kelihatan ternyata lebih besar. Contohnya di sini adalah kita ternyata perlu biaya lembur, perlu ada alat dan mesin yang rusak. Belum lagi kalau ternyata yang kecelakaan itu punya keluarga, akhirnya si pekerja tidak dapat mencari uang, maka keluarganya akan menjadi bermasalah. Itu kalau dilihat secara keseluruhan, maka yang biaya atau kerugian yang kelihatan lebih kecil, jauh lebih kecil daripada biaya atau kerugian yang sebenarnya terjadi. Oke. Itulah kenapa kita perlu untuk mencegah adanya kecelakaan. Oke, ada 2 poin yang tadi saya sampaikan. Pertama, pengertian K3, yang kedua, kecelakaan kerja. Sekarang kita masuk poin ketiga. Kecelakaan kerja terjadi karena ada bahaya K3. Nanti ketika lebih lanjut, kita akan berbicara mengenai teori terjadinya kecelakaan. Ada yang namanya teori domino.
ada yang dari Hendrix ataupun yang lainnya. Nah, di sini disampaikan kecelakaan itu terjadi karena ada bahaya, baik itu unsafe action atau tindakan tidak aman maupun unsafe condition atau kondisi. Intinya di situ ada bahaya. Nah, apa itu bahaya? Kita lihat. Bahaya adalah semua sumber atau situasi aktivitas yang berpotensi menimbulkan cedera atau penyakit akibat kerja. Oke. Tadi seperti ilustrasi yang saya gambarkan, bahaya itu selalu ada, tapi belum tentu ada kecelakaan. Bahaya akan menjadi kecelakaan ketika dia kontak dengan alat ataupun dengan manusia. Untuk mencegah itu perlu kita kenali dulu bahayanya itu apa saja ada. Oke, di sini ditulis atau disampaikan bahwa sumber bahaya itu berasal dari manusia, mesin, material, dan kondisi lingkungan. Nah, jenisnya seperti yang saya bilang tadi, saya sampaikan dibagi menjadi unsafe action atau tindakan tidak aman dan unsafe condition atau kondisi tidak aman. Oke. Kemudian untuk mengenali bahayanya, kita kelompok dengan mudah atau untuk mempelajarinya dengan mudah, kita sampaikan bahwa bahaya dikelompokkan dari berbagai faktor. Yang pertama adalah faktor biologi. Faktor biologi di rumah sakit pasti banyak. Di situ ada bakteri, ada virus, jamur, dan yang lain sebagainya. Termasuk binatang liar. Jangan lupa, di rumah sakit juga masih ada area-area yang ada binatang liarnya, contoh ular dan lain sebagainya. Sebelumnya saya pernah bekerja di rumah sakit. Di situ beberapa kali saya menemukan kasus ada binatang liar yang masuk ke dalam ruangan atau kondisi rumah sakit. Bukan berarti perlindungannya jelek, tapi memang selalu ada kemungkinan itu. Yang kedua, untuk faktor kimia. Jadi yang saya bilang, teknologinya tinggi, kemudian multidisiplin, salah satunya adalah penggunaan bahan material, baik itu gas, cairan, atau debu yang memiliki potensi bahaya. Beracun, bisa radioaktif, ataupun korosif. Ini disebut sebagai faktor bahaya kimia. Yang ketiga, fisik mekanik, contohnya faktor fisika atau mekanik itu bisa kita anggap sebagai kondisi yang bukan biologis dan kimia. Contohnya di sini ketinggian, konstruksi, dan yang lain sebagainya. Yang keempat, biomekanik atau bisa dibilang kalau sekarang bahasanya adalah ergonomi. Kita tahu dalam rumah sakit atau dalam fasilitas kesehatan kadang bekerja kita tidak memperhatikan dengan ergonomi karena kondisi darurat, karena yang lainnya. Akhirnya manual lifting atau mengangkat secara manual pun kita kadang serampangan. Inilah salah satu faktor bahayanya. Akibatnya apa? Akibatnya banyak ditemukan di situ kondisi pekerja dengan low back pain atau LBP dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah psikologi atau sosial. Rumah sakit tentu kondisi rumah sakit, pasien datang ke rumah sakit datang dengan berbagai hal. Salah satunya adalah kondisi psikologis atau sosial yang kurang bagus. Nah, itu juga berpengaruh terhadap pekerja. Stressingnya akan kelihatan dan lain sebagainya. Oke, next. Jadi, untuk rekan-rekan semua, ketika Anda diminta untuk mengenali bahaya apa saja yang ada di lingkungan Anda, cari faktor-faktor bahaya tersebut. Mulai dari biologis, fisika, kimia, ekonomis, dan juga psikologis. Oke, setelah kita tahu bahaya, kemudian kita akan berbicara mengenai resiko. Resiko adalah potensi kerugian yang bisa diakibatkan apabila bahaya kontak dengan apabila pekerja kontak dengan suatu bahaya. Contoh, adanya luka bakar, patah tulang, dan sebagainya. Jadi di situ akan dibedakan. Ada bahaya, ada resiko. Nanti kalau kita ngomong manajemen maka akan ada selanjutnya yaitu penilaiannya dan juga pengendaliannya. Oke, saya bahas resiko. Contoh, ketika Anda memegang pasien dengan
kondisi infeksius, otomatis ada bahaya biologis infeksi. Dan akhirnya bisa kita tahu, oh berarti akan ada resiko. Resiko itu seberapa tinggi? Seberapa tinggi itu dinilai dengan cara mengalihkan antara nilai perkalian nilai frekuensi dengan keparahan. Berapa kali sih atau berapa sering sih hal itu terjadi? Kemudian jika terjadi, efeknya separah apa? Kita nilai di sini. Apakah sedang, ringan, ataupun tinggi. Nah, kita lihat nanti akan ada irisannya atau titik temunya, koordinatnya. Bahwa, oh ini di potensi atau resiko sedang. Ini di resiko tinggi. Dan ini di resiko ekstrim atau sangat berat. Oke. Untuk suara gimana untuk suara ini? Oke, udah oke. Coba ya. Oke. Oke. Ya, untuk admin mungkin ini kalau di slide, kalau di layar ini terlihat tulisannya tumpang tindih, Pak Admin. Jadi ya mungkin kesalahan teknis ya, tapi mungkin lebih baik nggak usah di slideshow, Pak Admin. Ini tadi ada masuk beberapa pertanyaan. Cukup itunya aja, PPT aja nggak apa-apa lah. Yang penting dimengerti ya teman-teman atau rekan-rekan semua ya. Nah, oke. Selanjutnya, setelah resiko K3, kita akan masuk ke pengendalian resiko. Pengendalian resiko. Oke. Pengendalian resiko K3 sendiri ada namanya hierarki pengendalian bahaya atau pengendalian resiko. Di sini ada eliminasi, substitusi, engineering, administrasi, maupun yang terakhir adalah APD. Banyak di antara kita yang tahunya bagaimana cara mengendalikan bahaya pakai APD. Pakai APD. Sebenarnya bukan ada cara yang lainnya, yaitu ada eliminasi, ada substitusi, dan ada perancangan sampai administrasi. Bahkan APD itu kalau dalam diagram dia memiliki kehandalan perlindungan itu yang paling bawah. Artinya yang paling efektif adalah yang di atas, eliminasi. Eliminasi artinya apa? Menghilangkan bahaya. Saya contohkan, ketika di situ kita akan ketemu dengan bahaya, katakanlah bekerja di ketinggian atau pekerjaan tertentu, contohnya bekerja di ketinggian, pasang pelang, contohnya seperti itu. Kalau kita kan di situ kelihatan ada bahaya ketinggian. Kalau dia ada sesuatu, kemudian ada resiko jatuh. Nah, cara yang paling efektif apa? Kita hilangkan bahayanya jika memungkinkan. Contoh untuk penyusunan pelangnya atau itunya kita taruh di bawah. Nanti pemasangannya tinggal yang di atas. Jangan di atas baru dirancang atau baru disusun, jangan. Itu namanya kita sudah menghilangkan bahayanya, yaitu ketinggiannya kita kurangi jadi di bawah atau kita hilangkan kegiatan jika memungkinkan. Yang kedua, jika itu tidak memungkinkan, kita bisa masuk ke pengendalian selanjutnya, yaitu substitusi atau penggantian. Kita tahu, contoh, mungkin untuk sekarang, modern sekarang, untuk tensimeter dan yang lain-lainnya, dulu kita pakai tensimeter yang punya Hgrium atau Hg. Di situ ada risiko, ada bahaya. Sekarang hal itu disubstitusi dengan cara mengganti alat tersebut dengan yang tidak mengandung Hg atau Hgrium tadi. Yang ketiga adalah perancangan atau engineering control. Bagaimana alat itu dirancang agar lebih aman. Contoh, punya grounding, punya koper pelindung, yang lain. Itu namanya engineering control atau perancangan. Yang keempat adalah administrasi atau di sini kita bisa bilang pengawasan secara administratif. Alat yang dipakai harus sudah dikalibrasi, alat yang harus sudah dicek bahwa aman. Itu baru bisa masuk, baru bisa dipakai. Itu namanya kontrol administrasi. Kemudian alat yang dipakai sudah mempunyai izin, itu juga kontrol administrasi. Ada aturan mengenai itu. Yang terakhir baru
kita pakai APD. Ini adalah hierarki pengendalian risiko. Jadi kita tahu kan bahwa APD ternyata bukan sebagai cara pengendalian risiko yang ada. Oke, next. Mohon izin teman-teman, saya minum sedikit. Yang kedua, oke, selanjutnya adalah sistem manajemen K3 rumah sakit. Sistem manajemen K3 rumah sakit adalah bagian dari manajemen rumah sakit yang secara keseluruhan berkaitan dengan proses kerja rumah sakit. Sama, saya sampaikan. Intinya adalah agar tujuan K3 itu tercapai. Kita ngomong sistem, kenapa? Karena K3 itu tidak dapat berjalan sendiri. K3 itu harus sistematis. K3 itu adalah budaya. Budaya tidak akan bisa terwujud jika tidak ada sistemnya atau tidak dibangunkan sistem. Makanya dikeluarkanlah undang-undang mengenai kewajiban mengikuti sistem manajemen K3 rumah sakit. Oke, next. Oke, kurang jelas. Untuk materi nanti teman-teman kita akan share ya, nggak apa-apa, nanti kita share. Ini kebetulan ada problem. Oke, selanjutnya mengenai 5 prinsip dasar dalam penerapan SMK 3. Yang pertama, SMK 3 itu adalah termasuk dasarnya, salah satunya adalah ISO. Ini sama lah. Prinsip pengembangan atau prinsip dasar penerapan K3 itu yang pertama adalah komitmen dan kebijakan. Kebetulan saya dulu. Jadi K3 itu tidak bisa berjalan tanpa adanya komitmen atau kemantapan dari manajemen, janji dari manajemen untuk melaksanakan. Diwujudkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk contoh. Kita cerita bahwa kebijakan keselamatan kerja di situ kebijakan dicantumkan bahwa rumah sakit akan melindungi setiap pekerjaannya. Rumah sakit akan melindungi dari bahaya obat-obatan terlarang. Di situ harus ada kebijakan yang muncul dari perusahaan atau dari rumah sakit. Yang kedua adalah perencanaan. Setelah kita punya komitmen, kita harus merencanakan kegiatannya. Nah, perencanaan itu bagaimana cara menyusunnya? Tentu perencanaan itu disusun berdasarkan hasil analisa terhadap apa saja resiko yang ada di tempat tersebut. Sehingga perencana itu akan mengena terhadap kemajuan atau terhadap kegiatan perlindungan karyawan tersebut. Setelah ada perencanaan, maka ada pelaksanaan. Dalam pelaksanaan, otomatis yang muncul adalah kita harus sosialisasi, kita harus pengawasan, dan yang lain sebagainya. Setelah pelaksanaan, tahap selanjutnya yaitu pengawasan. Jadi, ternyata kecenderungan orang itu adalah perlu dibentuk budayanya. Budaya terbentuk setelah sekian hari atau sekian lama. Agar terbentuk itu bagaimana? Kita lakukan pengawasan bahwa kebijaksanaan atau perencanaan atau aturan mengenai K3 itu dilaksanakan. Kita cek, kita inspeksi, dan lain sebagainya. Setelah itu akan muncul yang namanya koreksi. Kita lihat ada kekurangan nggak, ada kelebihan nggak. Setelah itu masuk, maka kita masuk ke yang namanya evaluasi, perbaikan. Begitu seterusnya. Plan, istilah manajemennya kemarin hampir sama, plan, do, check, and action. Plan begitu terus diputar, begitu akan timbul yang namanya continuously improvement atau peningkatan secara berkelanjutan. Oke, next. Nah, ingin saya sampaikan di sini. Kualifikasi tim K3 masih sama. Ini sumbernya salah satunya adalah di Permenkes nomor 66 tahun 2016 bahwa tim K3 itu terdiri dari pimpinan, anggota. Pimpinannya di sini dinyatakan adalah S1 di bidang K3 atau tenaga yang lain sama S1 tapi memiliki kompetensi di bidang K3.
Bisa dibuktikan lewat pelatihan, lewat sertifikat, dan lain sebagainya. Di sini undang-undang yang bilang, artinya apa? Nah, karena salah satu tugas dari perusahaan pemenuhan undang-undang ya, itu harus diikuti. Yang kedua, anggota pelaksana. Sama. Kalau anggota tidak harus S1, tapi sama. Harus memiliki kompetensi di bidang S3. Harus mengikuti pelatihan. Kalau tidak ada bagaimana? Di sini di opsi yang ketiga disampaikan, di undang-undang ya, disampaikan bahwa apabila tidak dia, maka boleh menggunakan tenaga kesehatan yang lain yang telah mendapatkan pelatihan K3. Ini yang menjadi penting. Kemudian mungkin akan ada yang bertanya, pelatihan K3 seperti apa dan banyak model pelatihan K3. Kita juga ada ketika rumah sakit itu ada, atau yang lainnya juga boleh. Silahkan. Oke, next. Tugas dan fungsi tim K3. Ya, sama. Mulai dari penyusunan, pengembangan, evaluasi, dan yang lain sebagainya. Di sini juga salah satunya adalah perumusan kebijakan. Artinya apa? Aturan itu dibuat setelah ada komunikasi atau setelah ada rapat atau setelah ada dirumuskan. Bagaimana yang kebijakan yang cocok, aturan yang cocok dengan kondisi rumah sakit. Itu kemudian keluarlah yang namanya SPO K3. Program juga sama. Program K3 di rumah sakit pastinya banyak. Kita akan ngomong masalah pengelolaan limbah, kita akan ngomong masalah kesehatan kerja, kita ngomong masalah keselamatan kerja. Itu arahnya ke situ. Tapi programnya seperti apa? Sesuaikan dengan kondisi rumah sakit. Oke, mungkin itu. Next. Nah, itulah materi mengenai dasar-dasar K3 rumah sakit. Nah, ingin saya sampaikan juga untuk rekan-rekan semua, banyak rekan-rekan yang kesulitan, artinya masih bingung. Pak, saya di rumah sakit sebagai petugas K3, tapi bagaimana sih secara teknis saya dalam bekerja? Nah, yang saya sampaikan bahwa pertama adalah K3 itu bisa dibilang adalah budaya. Artinya K3 tidak dibangun dalam semalam. K3 itu perlu dibangun secara bertahap menyesuaikan dengan kondisi. Nah, apalagi sekarang terkait dengan akreditasi. Untuk tim K3, jadikan momentum ini sebagai pendorong agar agar bisa terlaksana tujuan kita sebagai tugas K3 seperti itu. Ya, contohnya kita lakukan pengawasan secara rutin terhadap alat-alatnya, kita lakukan analisa bahaya secara rutin dan lain sebagainya. Itu akan menjadi sebuah input yang bagus untuk rumah sakit. Tunjukkan K3 rumah sakit itu bukan beban, tapi K3 rumah sakit memberikan input atau masukan yang baik. Karena ada K3 lingkungan rapi, karena ada K3 alat-alat terawat, karena ada K3 pekerjaan aman. Oke. Selanjutnya adalah kita bahas mengenai peran K3 dalam akreditasi. Di sini disampaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 bahwa rumah sakit wajib mengikuti akreditasi minimal 1 kali dalam 3 tahun. Nah, dalam akreditasi itu apa saja? Yaitu ada salah satu atau salah banyaknya adalah unsur keselamatan dan kesehatan kerja. Contoh, nanti akan ditanya mengenai izin alatnya, izin tempatnya, perawatan peralatannya seperti apa, terus kebijakan mengenai keamanannya seperti apa. Nah, itu adalah objek-objek mengenai K3 yang harusnya sehari-hari itu dilaksanakan atau diawasi oleh petugas. Jadi salah satu narasumber yang penting dalam akreditasi. Nah, biasanya dalam akreditasi K3 sebenarnya tidak cuma MFK atau manajemen fasilitas keselamatan. Oh iya, manajemen fasilitas dan keselamatan ini adalah salah satu item instrumen dalam akreditasi SNARS ya, yaitu tentang
mengenai kondisi atau manajemen mengenai fasilitas dan juga keselamatan orang-orang yang ada di tempat kerja. Manajemen fasilitas keselamatan. Di sini disampaikan. Oh ya, K3 sendiri sebenarnya tidak cuma unsur MFK, tapi memang banyak di bagian MFK, poin-poinnya. Nah, kita akan bahas MFK-nya saja. Yang lain kita bahas nanti. Oke, di situ tercantum. Ini hubungannya antara K3 dengan akreditasi. K3 memenuhi salah satu poin atau memenuhi banyak poin MFK. Dalam panduan SNARS tercantum jelas di gambaran umum bahwa rumah sakit harus menyediakan fasilitas yang aman, baik dan suportif. Bagaimana biar aman? Apa sih yang menyebabkan aman? Dan lain sebagainya. Itu adalah objek ketiga, objek pengawasannya orang K3. Dan juga yang lainnya juga. Tapi di situ K3 berperan. Next. Nah, di situ juga dicantumkan bahwa manajemen harus berusaha keras untuk mengendalikan bahaya dan risiko, mencegah kecelakaan dan cedera, dan memelihara kondisi aman. Setuju ya bahwa ini adalah kerjaannya orang K3 ya, atau orang K3 berperan ya. Oke, itulah peran dari K3 dalam akreditasi rumah sakit. Next. Kita tahu akreditasi sendiri tidak cuma melihat dokumen, tapi juga harus melihat penerapannya. Makanya orang ketiga harus kerja biar penerapannya dapat nilai bagus. Selanjutnya, di MFK juga disampaikan, manajemen resiko itu mencakup 6 bidang. Yang pertama, keselamatan dan keamanan, bahan B3 serta limbahnya, terus manajemen penanggulangan bencana, sistem proteksi kebakaran, peralatan medis, dan sistem penunjang atau sistem utilitas. Oke, kita keselamatan dan keamanan katakanlah tadi sudah saya bahas. Kemudian ada bahan berbahaya dan beracun serta limbahnya. Bagaimana sih kita bekerja sebagai orang K3 menangani ini? Yang pertama adalah kita harus, ini teknis ya, untuk B3, maka kita akan ditanya, masuknya B3 itu dari mana sih? Ngapa? Bagaimana sih? Kemudian yang masuk jumlahnya berapa? Dan lain sebagainya. Artinya apa? Harus ada register masuk. Setelah masuk, maka akan ditanya lagi, distribusinya seperti apa? Maka juga harus ada dokumen mengenai distribusinya. Digunakan untuk apa? Setelah itu pembuangannya kemana? Nah, itu juga harus ada registernya. Itulah yang dimaksud sebagai penanganan limbah B3. Terus gimana kita tahu sih itu termasuk B3, bahayanya apa, terus harus digimanakan, yang bisa, bagaimana kita cara mengetahuinya? Di setiap bahan atau material, terutama di B3, harusnya ada yang namanya lembar keselamatan bahan atau MSDS atau LDK ya kalau menurut bahasa biasanya seperti itu. Nah, itu juga harus diketahui. Nah, kemudian sistem utilitas atau penunjang harus diketahui kehandalannya. Contoh listrik, kita bilang listrik itu harus handal. Salahnya bagaimana kita tahu handal? Salah satunya adalah dengan terjadinya pembumian yang baik, artinya tidak mudah untuk konslet dan sebagainya. Nah, pembumian atau grounding ada standarnya, berapa ohm dia dinyatakan aman, berapa kali harus dicek, ada nggak sertifikat layak ujinya. Itu termasuk objek pengawasan dari keselamatan. Jadi jelas bahwa K3 dan akreditasi pasti berhubungan erat dan banyak berperan. Untuk teman-teman, untuk pertanyaan saya mohon dicatat dulu ya. Nanti ada sesi pertanyaan. Oke, selanjutnya terlalu cepat atau tidak ini? Saya rasa tidak ya. Selanjutnya adalah mengenai risk management atau manajemen resiko. Terima kasih, ada apresiasi ya. Oke,
saya maksud di sini adalah beberapa item mengenai akreditasi, contohnya HSI, HVA, oh iya, FSRA di sini tidak termasuk, kemudian ada PCRA dan HDP. FSRA saya punya keterbatasan waktu sehingga agak kesulitan memang saya untuk membagi penjelasannya. Mungkin lain kali kita bahas ya. Selama rekan-rekan mau, rekan-rekan bersemangat, siap, saya akan bantu. Oke, next. Kemudian risk management atau manajemen resiko. Manajemen resiko K3 rumah sakit adalah proses yang bertahap dan berkesinambungan untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Sama, dari awal saya sampaikan, K3 rumah sakit intinya adalah menjaga agar aman dan terhindar dari berbagai hal yang buruk. Contohnya kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja. Ya, oke, clear. Kemudian di sini dinyatakan juga merupakan aktivitas klinik dan administratif yang dilakukan oleh rumah sakit, mulai dari identifikasi, evaluasi, pengendalian risiko, dan sebagainya. Next. Jadi intinya risk management, dimanapun yang namanya risk management, yang pertama adalah kenali dulu, identifikasi dulu, apa saja bahaya yang ada, potensial bahayanya yang ada apa saja. Mulai dari bahaya. Tadi apa? Fisik, kimia, biologis, ekonomis, dan juga psikologis. Kenali dulu itu. Kemudian kita data, kita catat, kita register. Setelah dikenali bagaimana kita nilai seberapa tinggi resiko itu tersebut. Lewat apa? Lewat yang tadi saya sampaikan. Dengan mengalihkan antara tingkat kejadian dengan tingkat keparahan. Kemudian dievaluasi, dicek lagi bagaimana risiko itu dapat berkembang dan lain sebagainya. Maka akan ketemu cara pengendalian risikonya seperti apa. Apakah setelah ketemu selesai? Tidak. Tentunya seiring berkembangnya waktu, seiring berkembangnya pengetahuan, perlu adanya perbaikan. Yaitu dengan cara dikomunikasikan, dikonsultasikan kembali lagi. Sama seperti sistem manajemen K3 yang saya bilang. Ya, itu masuk ke plan, nanti hasil dari manajemen resiko itu rekomendasinya bisa masuk ke perencanaan K3, lalu muter lagi melalui alur continuous improvement tadi, plan, do, check, action, atau kebijakan dan yang lain sebagainya. Oke. Next. Ya. Kemudian poin yang selanjutnya adalah Hospital Safety Index. Sebetulnya ini merupakan pertanyaan dari beberapa rekan praktisi K3 rumah sakit dalam usaha pemenuhannya dokumen akreditasi. Pak, atau Mas, gimana dong tentang Hospital Safety Index? Tolong kasih tahu saya. Oke. Hospital Safety Index sendiri sebenarnya memerlukan beberapa waktu untuk penjelasan secara gamblang. Tapi saya akan buat sesederhana mungkin. Yang pertama adalah pengertiannya. Hospital Safety Index adalah salah satu tools atau alat bantu manajemen untuk memastikan kesiapan terhadap keselamatan rumah sakit itu ada, siap ketika terjadi bencana. Ini apa? Ketika indeksnya tinggi, maka dianggap atau dinilai bahwa rumah sakit siap ketika terjadi bencana. Nah, bencana sendiri ada dua macam. Bencana internal, artinya yang terjadi dalam rumah sakit, dan bencana eksternal atau bencana yang terjadi di luar rumah sakit. Ya, ini kemudian HSI itu standarnya dari mana? Saya dapat pertanyaan seperti itu juga. Sebetulnya HSI itu ada panduannya dari WHO. Silahkan Anda bisa di-download dimanapun. Format penilaian HSI dari WHO dan juga dari PAHO ya. Cuma memang di Indonesia sendiri setahu saya belum ada terjemahan resminya. Itu yang membuat sepertinya kadang-kadang kata-katanya atau yang lainnya berbeda-beda. Tapi acuannya sama. Sementara yang jadi acuan adalah
pengisian atau lembar pengisian HSI yang dari WHO. Kemudian di situ mulai dari yang pertama general information atau informasi umum, kemudian kesiapan dan yang lain sebagainya. Oke, next. Nah, kemudian mengenai pentingnya HSI. Ya, kenapa HSI itu penting? Yang pertama adalah dengan kita tahu HSI, maka kita akan tahu kondisi seperti apa kesiapan rumah sakit. Kalau memang kurang, ditambah. Kalau memang sudah baik, berarti nanti bisa dipergunakan atau bisa diandalkan dalam kondisi bencana. Nah, kemudian paling penting apa? Yaitu adalah mencegah tidak berfungsinya layanan kesehatan. Kehandalan. Ingat, kuncinya adalah kehandalan rumah sakit. Rumah sakit seperti di awal sekali saya bilang, diharapkan mampu dapat beroperasional dalam kondisi apapun, termasuk dalam kondisi bencana. Baik kondisi yang dalam rumah sakit sendiri maupun dari luar. Makanya konsep HSI ini dipergunakan untuk mendorong agar rumah sakit semakin handal. Artinya dalam kondisi penting, rumah sakit bukan ikut kolaps, tapi rumah sakit akan berfungsi penuh. Kemudian komponen Hospital Safety Index atau HSI. HSI dalam pengisiannya ada 4 komponen secara garis besar. Yang di luar general information ya atau informasi umum ada 4 bagian. Yang pertama adalah isian atau formulir mengenai kondisi letak geografis fasilitas kesehatan. Di situ akan ditulis berapa sering adanya gempa, bagaimana ketika ada gempa, apakah ada yang mengatur dan lain sebagainya. Yang kedua adalah struktur bangunan. Nah, struktur bangunan sendiri sebenarnya ada instrumentasi penilaiannya atau mungkin bisa dibilang ada sertifikasinya, sertifikat layak fungsi. Itu juga ada. Kemudian non struktural, utilitas, kembali tentang utilitas. Bukan bangunan, artinya selain bangunan, ada juga fungsi-fungsi yang lain juga harus handal. Ketika ada bencana, mereka harus bisa tetap beroperasi. Kemudian yang keempat adalah kapasitas fungsional. Otomatis kehandalan rumah sakit itu tergantung dari kapasitasnya atau sumber dayanya. Misalkan dia punya perawat berapa, punya ruangan seberapa, punya fasilitas apa saja. Nah, ini adalah mengenai kapasitas fungsional. Nah, kalau kita cerita HSI, maka tidak akan lepas dari yang namanya HDP atau Hospital Disaster Plan. Nanti kita bahas soal HDP-nya ya. Tapi intinya bisa diketahui kalau HSI itu adalah tentang kehandalan rumah sakit dalam sebuah bencana. Oke, next. Nah, ini yang tadi saya bilang. 4 bagian ya, ada lokasi geografis dan juga keamanan struktur bangunan. Di sini harus ada evaluasi ya, apa saja yang ada dan lain sebagainya. Oke, next. Sudah tadi saya jelaskan. Kemudian keamanan non-struktural. Ini tadi saya sudah jelaskan. Bagaimana air yang tersedia, jaringan listrik kritisnya, adakah cadangannya, itu akan masuk dalam pengisian dalam form HSI tadi. Next. Nah, setelah diisi, kemudian bagaimana? Setelah diisi, maka akan dilakukan evaluasi atau penilaian. HSI sendiri terdiri dari 4 bagian. Dari 4 itu akan ada 145 pertanyaan. Cara ngitungnya gimana? Yaitu dengan Safety Index Calculator. Safety Index Calculator itu apa? Wah, tidak cukup. Kalau saya harus menjelaskan, mohon maaf, kemungkinan tidak cukup. Akan dijelaskan kapan-kapan. Intinya diketahui bahwa setelah kita mengisi itu, maka akan ada perhitungan, yaitu dengan cara melalui Safety Index Calculator tersebut. Next. Dari nilai tersebut, maka didapat hasilnya.
hasilnya akan diklasifikasikan menjadi 3. Ada A, B, dan C. A artinya dapat berfungsi atau dapat dianggap handal. Kemudian B, tapi ada yang baik, ada yang handal, ada juga yang resiko. Kemudian yang C yaitu 0 sampai 0,35. Di sini safety index-nya dianggap rumah sakit tersebut berada dalam resiko ketika menghadapi bencana. Artinya apa? Perlu ada pembinaan, perlu ada perbaikan, dan lain sebagainya. Untuk memenuhi tugas rumah sakit tadi, ketika ada bencana jangan sampai ikut kolaps, tapi menjadi bagian penting yang membantu dalam penanganan bencana. Oke, next. Nah, saya rasa untuk HSI itu saja yang bisa saya sampaikan. Tentu tidak banyak, tidak. Kalau kita perkembangkan lagi maka akan sangat panjang. Yang selanjutnya adalah HVA, Hazard Vulnerability Analysis, atau analisis kerentanan bahaya. Oke, kalau HSI itu adalah bicara tentang kehandalan rumah sakit, kalau HVA ini adalah menilai seberapa rentan rumah sakit itu terhadap sebuah bencana. Efeknya itu seberapa cepat. Ya, jadi kalau HSI tadi itu untuk mengetahui seberapa handal rumah sakit, kalau HVA itu untuk mengetahui seberapa rentan rumah sakit ketika ada bahaya. Nah, itu yang saya maksud, bahwa HVA digunakan sebagai tools untuk menganalisa bahaya dan kerentanan, menetapkan kemungkinan resiko yang akan dihadapi oleh rumah sakit, dan menyediakan informasi ketika ada bahaya. Apa saja yang dalam risk management tadi saya bilang, pertama adalah kenali bahayanya. Kemudian berapa resikonya. Ini adalah salah satu tools atau item untuk mengetahui. Kemudian metode analisis HVA. Ada 4 faktor juga yang dinilai dalam HVA. HVA standarnya itu banyak. Salah satunya yang biasa kita pakai adalah dari Kaiser atau dari model Kansas. Ya, di situ aspek penilaiannya ada 4 aspek. Ya, isiannya apa saja bisa dicari sendiri. Kalau saya harus jelaskan, oh ya nanti ada gambarnya ada. Kemudian aspek yang dinilai apa saja? Yang pertama adalah penilaian bahaya kerentanan akibat bencana alam. Seberapa rentan rumah sakit terpengaruh ketika ada bencana alam? Seberapa mungkin bencana alam itu terjadi, dan lain sebagainya. Itu akan penilaian nomor pertama. Yang kedua, ketika ada gangguan mengenai teknologi. Teknologinya seberapa rentan ketika terganggu. Ada juga di item penilaian yang kedua. Yang ketiga, penilaian bahaya dan kerentanan berkaitan dengan manusia. Ya, setelah lokasinya atau kondisi lingkungan tempatnya, alat yang dipakai atau teknologinya, tentu yang ketiga adalah bahaya terhadap orangnya. Itu ada di item penilaian nomor 3. Item yang keempat adalah bahan berbahaya. Bahan berbahaya memiliki banyak resiko. Salah satunya ya terhadap manusianya maupun terhadap lingkungannya. Seberapa rentan rumah sakit terkena masalah mengenai bahan berbahaya itu di item nomor 4. Seperti kita tahu ya, ngomong bahan berbahaya. Sekarang masyarakat sudah tahu bahwa ketika ada pengelolaan limbah atau ada limbah masuk ke tempat lain, maka akan terjadi masalah. Dan terkadang seringkali saya temui akhirnya terjadi kerugian yang sangat besar. Makanya itu perlu dilakukan manajemen. Salah satunya dengan cara bahaya. Oke, lanjut. Ini adalah gambaran mengenai item bencana alam. Di situ ada angin topan,
ada badai, ada gempa bumi, ada yang lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah teknologi. Bagaimana kalau terjadi kegagalan listrik? Yang pertama, dilihat di situ kemungkinannya berapa? Ada rendah, ada sedang, ada tinggi. Tahunya dari mana sih kita untuk mengetahui kemungkinannya seberapa? Disampaikan bahwa paling bagus itu adalah dari statistik. Artinya ada database, ada data yang mendasari. Tapi kalau statistiknya tidak ada, seperti apa ya? Dari pengalaman selama ini aja. Ada rendah, ada sedang, ada tinggi. Kemudian dampak terhadap manusianya berapa atau tingkatnya berapa? Ada 1, ada 2, ada 3. Dampak terhadap properti, dampak terhadap bisnis atau kelanjutan bisnisnya seperti apa? Oke. Itu silakan diisikan juga. Kesiapan, kesiapan. Artinya ada nggak persiapan sih kalau terjadi permasalahan seperti itu? Kalau ada, dengan bagus atau sangat bagus, kita anggap sangat handal, bisa dinilai tinggi dan lain sebagainya. Jelas ya. Next. Nah, ini tentang berkaitan dengan manusia. Nah, kamu sama tadi, tinggal dilihat item di sebelah kiri peristiwanya apa. Nanti dari peristiwa tersebut bisa dinilai. Untuk penilaiannya sebenarnya bagaimana? Kalau dalam form isiannya sebenarnya biasanya berbentuk Excel dan mempunyai rumus, sudah ada rumusnya. Kalau kita mau jelaskan rumusnya ya ada, boleh, ada di buku petunjuknya. Tapi saya rasa tidak simpel ya, saya lebih suka pakai rumus itu aja, lebih mudah, banyak kerjaan. Oke, next. Nah, ini boleh. Nah, kemudian untuk HVA saya rasa cukup ya. HVA itu tadi apa? Menilai kerentanan rumah sakit akan bahaya. Yang kedua adalah selanjutnya mengenai PCRA atau Pre-Construction Risk Assessment. Rumah sakit dewasa ini terus berkembang, termasuk fasilitasnya. Ketika mengembangkan fasilitas, akan ada kegiatan konstruksi. Ya, seperti yang tadi saya bilang. Selain rumah sakit institusi kesehatan, rumah sakit juga institusi kerja. Ketika ada konstruksi atau kegiatan pembangunan atau yang lain, dia juga terikat dengan aturan undang-undang mengenai pengawasan keselamatan kerja di sana. Makanya muncul aturan mengenai PCRA tadi. Nah, di sini PCRA itu apa? PCRA sama. Sebenarnya dia adalah tools untuk menilai risiko bahaya. Ya. Dalam proses konstruksi, renovasi atau yang lain. PCRA erat kaitannya dengan K3 rumah sakit. Ya, salah satu pengawasan K3 rumah sakit. Konstruksi, kegiatan konstruksi harus diawasi oleh petugas kesehatan K3 rumah sakit. Seperti itu. Kemudian PCRA juga berkaitan dengan ICRA atau Infection Control Risk Assessment, pengendalian infeksi. Dulu yang lebih bawah adalah ICRA, tapi setelah 18 muncul yang namanya PCRA. Harus ada koordinasi di sini. Mungkin kalau hanya untuk orang K3 akan kesulitan. Koordinasilah dengan orang atau tim PPI, yaitu tim pengendalian infeksi. Kerjasama yang saya sampaikan tadi. Aspek pengawasan K3 sangat luas. Artinya apa? Dibutuhkan pengetahuan yang luas juga. Apakah mudah untuk mencapai itu? Tentu tidak. Tapi kan harus berjalan. Jadi bagaimana yang harusnya terjadi adalah saling melengkapi. Ketika ada orang teknik, saja kerja sama orang teknik. Bagaimana sih apa yang kamu kerjakan yang harus diamankan atas dan orang radiologi sama begitu, karena K3 sendiri secara umum sangat luas. Sementara pengawasannya real atau konkret. Artinya kita harus tahu persis caranya bagaimana, ya itu kita kembangkan komunikasi yang baik dengan tim yang lain. Next. Kemudian di PCRA
terdapat identifikasi bahaya, konsekuensi atau dampak, kemudian tabel penilaian resiko, langkah perbaikan, dan jenis penilaian resiko, kemudian tanggal penyelesaian dan penanggung jawab. Kalau praktisi K3 yang biasa ya, di luar rumah sakit, sering ketemu yang namanya HIRA, Hazard Identification Risk Assessment, atau JSA, Job Safety Analysis. Sama. Sebenarnya adalah tools untuk penilaian risiko dan cara pengendaliannya. Seperti itu. Di situ jelas harus jelas tercantum kapan ini PCRA ini dikerjakan, kapan pengendaliannya itu harus dilakukan dan siapa pengendaliannya. Jadi sebelum bekerja, orang sudah tahu bahwa akan ada apa saja dan bagaimana cara pengendalian bahayanya. Itu sebagai usaha maksimal kita untuk mencegah kecelakaan tadi. Secara umum, PCRA di rumah sakit sendiri terdiri dari atau berisi tentang satu identifikasi bahaya. Kemudian ada 6 poin PCRA. 6 poin PCRA-nya yang pertama adalah kualitas udara, pengendalian infeksi, utilitas, kebisingan. Jadi nanti di PCRA, kalau nih saya sampaikan dulu, kalau di job safety analysis dasarnya adalah step kerjanya atau cara kerjanya, mulai dari dia datang, apa pekerjaan di awal, kemudian begitu terus setiap step pekerjaan akan dinilai bahayanya yang ada apa, kemudian pengendaliannya bagaimana. Di PCRA menekankan pada 6 poin. Yang pertama, kualitas udara. Apakah akan ada permasalahan terhadap kualitas udara atau ada bahaya dari sisi kualitas udara? Sama untuk yang lainnya juga. Akan ada bahaya dari bahan B3, kemudian resikonya seperti apa, akibatnya seperti apa, tingkatnya setelah dinilai, tingkatnya untuk pengendaliannya, siapa penanggung jawabnya, itu harus jelas. Oke. Next ya, kemudian ada IKRA juga. Dalam kegiatan konstruksi tentu tidak selesai cuma dalam PCRA, tapi harus ada inspeksinya. Artinya dalam proses bekerjanya PCRA-nya itu dipatuhi atau tidak, juga harus dilakukan inspeksi. Kenapa sih kita ngotot banget masalah safety? Padahal itu kan kerjaan kontraktor. Karena sebagai pemilik lokasi kerja, ketika ada apa ya pasti dia akan terbawa. Atau lebih lanjut pastinya itu akan terbawa satu inilah peran PCRA dan peran K3 ini masuk apa kok burger gambaran ya ini gambaran mengenai PCRA ya. Di sini ada beberapa hal sama dari kualitas udara, pengendalian dan lain-lain sebagainya. Oke. Saya rasa tadi sudah saya jelaskan ya mengenai item-itemnya masing-masing. Saya cuma menunjukkan gambaran formnya atau gambaran bentuknya seperti apa, kurang lebih seperti itu. Oke, next. Nah, ketika kita ngomong bahaya tadi, apa saja bahayanya sih? Kadang orang kesulitan mengenai cara mengenali bahayanya. Jangan bingung. Tadi, bahaya itu ada apa saja? Ada faktor kimia, biologi, ekonomis, dan lain sebagainya. Dilihat, dalam pekerjaan itu ada nggak faktor-faktor itu semua? Oke ya. Nah, selanjutnya dilakukan perhitungan tingkat resiko. Sama, perhitungan tingkat resiko, yang tadi saya bilang, severity, frekuensi kali severity. Artinya apa? Kemungkinan kejadian dikalikan dengan keparahan atau severity-nya seperti apa. Oke, terima kasih. Next. Waktu gimana Pak Admin? Masih ada waktu?
Oke, Mas ya. Kemudian HDP atau Hospital Disaster Plan. Hospital Disaster Plan disebut sebagai perencanaan menghadapi situasi gawat darurat atau rencana kontingensi. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, rumah sakit harus siap dalam kondisi apapun. Bagaimana agar siap? Ya, harus disiapkan rencana ketika situasi darurat itu hadir atau datang. Bagaimana cara mengkoordinasikannya dan lain sebagainya. Oke. Tadi tujuannya apa? Ya tadi agar rumah sakit dapat berfungsi secara maksimal, bahkan ketika kondisi gawat darurat. Rumah sakit tidak kolaps dan yang lain sebagainya. Kemudian tadi kan hampir mirip dengan HSI ya. Kalau HSI itu tingkat kehandalannya, kalau HDP itu adalah teknis atau rencana penanggulangannya seperti apa. Semakin handal HDP-nya, maka poin untuk HSI-nya saya yakin semakin tinggi. Jadi dia siap dalam kondisi apapun. Next. Nah, tujuan HDP atau Hospital Disaster Plan yaitu kesiapan meliputi banyak hal. Contohnya sumber daya manusianya. Seberapa siap sumber daya manusianya, tenaganya, kemudian mungkin koordinasi antar orangnya, dan yang lain sebagainya. Sarana prasarana dan juga yang tidak kalah penting adalah pembiayaan atau keuangannya. Perlu disiapkan, Pak, ketika kondisi bencana, bagaimana alternatif pembiayaannya? Karena dalam kondisi bencana kebanyakan chaos atau tidak beraturan. Nah, sementara kegiatan harus berjalan, perlu sumber daya, perlu uang, maka perlu disiapkan sumber keuangannya. Kembali lagi, kok bisa bagaimana? Itu kan memberatkan namanya. Ya, itu sesuai dengan kondisinya. Komitmen tadi kita bilang. Ketika sudah komitmen, ya itu bagian dari pengembangan. Gitu. Baik untuk bencana internal maupun eksternal rumah sakit. Contoh bencana internal, contohnya kebakaran, kemudian limbah atau bahan berbahaya dan lain sebagainya. Eksternal artinya disasternya atau bencananya terjadi di rumah sakit. Bisa rumah sakit itu terpengaruh atau malah rumah sakit itu menjadi sebuah poin penting untuk membantu penanganan sebuah bencana di luar. Ya, di sini perlu disiapkan juga, Pak. Bukan cuma untuk internal rumah sakitnya, tapi bagaimana ketika bencana itu ada di luar, maka bagaimana rumah sakit itu. Sekali lagi disesuaikan dengan kondisi rumah sakit. Next. Oke. Ya, sebelumnya. Nah, manajemen rumah sakit dalam bencana. Seperti yang saya bilang, ketika situasi normal, ketika situasi bencana, tapi dilaksanakan dengan manajemen normal, tentu tidak akan jalan. Sehingga ada kemungkinan ada chaos, ada kemungkinan mortalitas atau morbiditas yang tinggi. Kenapa sih seperti itu? Ya karena kondisi bencana, tuntutannya kebutuhan melebihi, kapasitas melebihi, waktu juga di pressing atau di pressure. Tingkat ketanggapannya juga harus cepat. Kalau pakai aturan atau manajemen yang normal ya terjadi chaos. Ketika sudah ada manajemen bencana dan itu diaktifkan, maka diharapkan akan memberikan hasil yang intinya kondisi normal atau manajemen secara normal pasti tidak akan bisa dijalankan dalam bencana. Maka perlu disiapkan manajemen ketika terjadi bencana. Next. Full screen bisa. Nah, ini gambarnya kecil sih ya. Nah, di sini kita sampaikan juga mengenai siklus bencana. Dalam bencana itu ada 3 kegiatan.
tanggap bencana. Ada 3 bentuk kegiatan. Yang pertama adalah pra-bencana. Pra-bencana adalah kejadian ketika belum ada bencana. Apa sih yang kita lakukan? Ketika kejadian sebelum ada bencana, ya otomatis pencegahan. Ketika yang memungkinkan untuk dicegah, contoh kebakaran, kecelakaan, mungkin yang lainnya, tumpahan limbah ataupun yang lainnya, itu perlu dilakukan prosedur pencegahan bencana. Misalnya penanggulangan kebakaran dan lain sebagainya. Juga siap-siagaan. Pelatihan, ini yang sering lupa. Latihan respon atau hospice HDP tadi tidak akan bisa berjalan jika tidak dilatih. Percaya saja. Karena apa? Karena ketika orangnya tidak mengetahui secara langsung, tidak mengikuti latihan, maka ketika ada bencana yang pertama hadir adalah kepanikan. Tapi ketika dia pernah mengikuti pelatihan atau drill atau simulasi bencana, maka kepanikan itu akan jauh berkurang. Oke. Yang kedua adalah saat bencana. Ketika saat bencana, maka di sini berjalanlah HDP tadi, disaster plan-nya. Nah, perpindahan ketika metode atau manajemen normal dengan metode manajemen bencana itu harus dilakukan dengan semulus mungkin dan secepatnya, karena respon juga harus cepat. Setelah bencana selesai, kita akan masuk fase pasca bencana. Ada pemulihan dan juga ada rekonstruksi. Ini fase yang penting juga, evaluasi. Adakah kekurangan dalam HDP yang kita susun sebelumnya? Next. Nah, kita kemudian berbicara selanjutnya mengenai komponen dasar HDP. Rumah sakit harus menyiapkan HDP. Apa sih yang harus disiapkan atau apa HDP itu yang harus ada? Yang pertama adalah data mengenai SDM-nya, sumber daya manusianya. Yang kedua non SDM, contoh peralatan dan yang lain sebagainya. Yang ketiga yang utama juga tadi saya bilang adalah sumber pembiayaan. Yang keempat sistem informasi. Yang kelima adalah pengetahuan mengenai lingkungan rumah sakit. Terus kemudian setelah itu kita tahu, maka itu harus dikondisikan dengan sistem komando. Ada jelas rantai komandonya ketika bencana, siapa mengambil peran apa. Lebih jauh harus ditulis di situ job description-nya atau tugas-tugasnya itu apa. Nah, itu adalah akan menjadi komponen-komponen yang menyusun HDP tadi. Next. Ya, yang tadi saya bilang, pengorganisasian. Susunan organisasi normal dengan susunan organisasi HDP tentu berbeda. Kemudian di pengorganisasian ini yang paling penting adalah sebenarnya job description-nya jelas, alur komandonya jelas. Seperti itu. Kemudian sistem komunikasi. Sistem komunikasi ya tadi saya bilang, rantai komandonya, alur yang mau komunikasi, yang model yang mau dipakai itu seperti apa. Yang ketiga, sistem evakuasi dan transportasi. Misalkan yang terjadi adalah bencana internal. Bagaimana kita mengevakuasi? Jalurnya seperti apa? Tersedia atau tidak? Peralatannya tersedia atau tidak? Ada tidak hal-hal yang menghalangi itu? Itu harus disiapkan. Setelah itu logistiknya. Katakanlah kita menerima dari luar kejadian luar biasa bencana. Buat yang di rumah sakit mungkin sering tiba-tiba menghadapi dapat pasien satu bis penuh, itu KLB, 40 orang dalam satu waktu, dan lain sebagainya. Atau yang lebih buruk lagi, contohnya ada gempa bumi, ada longsor, ada tsunami, dan lain sebagainya. Nah, kemudian mobilisasi dan aktivasi SDM. Oke, ya, yang terakhir adalah tata kerja operasional. Perlu disiapkan SOP kerja
Contoh ketika ada. Jadi Nah, ngomong ya. speaking. Nanti tuh speaking. Oke, maaf sebentar. Untuk tata kerja operasional perlu disiapkan. Contohnya untuk bencana kebakaran, ada kode merah, ada kode pink, ada kode yang lain. Itu merupakan bentuk tata kerja operasional atau SOP ketika ada bencana. Yang lain juga pada saat rumah sakit lumpuh total, apa yang harus diambil? Ada dasarnya, ada SOP-nya. Ketika sudah disiapkan, maka pengambilan keputusan akan cepat. Komando akan jelas. Dan lain sebagainya. Oke, next. Nah, di sini ada gambaran mengenai tim penanggulangan gawat darurat. Di sini ada staf komando, ada logistik perencanaan keuangan operasional. Dan apa saja yang harus dipegang. Operasional di sini ada pelayanan medisnya, karena rumah sakit sendiri fungsi utamanya adalah pelayanan medis untuk masyarakat ya. Otomatis nanti akan diharapkan untuk memenuhi fungsi itu. Kesiapan mengenai pelayanan medisnya bagaimana? Perlu disiapkan ya, sampai penunjang dan lain-lain sebagainya. Next. Nah, ini kemudian dalam HDP ini sendiri, contoh kegiatannya apa saja? Di sini ketika external disaster atau bencana di luar, maka yang akan terjadi adalah perlu disiapkan perencanaan apabila ada korban yang dikirim, atau sebaliknya tim kita harus berangkat ke sana. Perlu disiapkan rencananya, aturannya perlu disiapkan dalam HDP tersebut. Nah, kemudian ada internal disaster atau di dalam rumah sakit sendiri. Nah, contohnya yang tadi saya bilang, perencanaan penanganan pasien. Bagaimana kita mengevakuasi pasien yang dari ruang biasa, dari ICU ketika ada bencana. Jalurnya seperti apa? Personil yang bertanggung jawab siapkan. Maka akan tercipta hospital disaster plan tadi. Itu bagian dari hospital HDP tadi. Oke. Ya, next. Nah, ini misalkan penanganan di lokasi bencana. Kegiatan yang dapat dilakukan, yang pertama pembuatan rumah sakit lapangan. Ya, ketika ada bencana perlu ada. Biasanya ini dikoordinir oleh BPBD, tapi tidak menutup kemungkinan rumah sakit juga dimintai bantuan karena dianggap tadi memiliki kehandalan dan lain sebagainya. Nah, sebelumnya. Kemudian membantu rumah sakit lain ataupun rumah sakit terdekat dengan lokasi bencana. Sudah ada rumah sakit lainnya, tapi kita diminta untuk membantu. Kalau bisa itu disiapkan sekalian, jadi itu akan menjadi sangat jelas. Cepat keputusannya. Next. Nah, penanganan korban massal yang dikirim ke rumah sakit. Itu perlu disiapkan. Bagaimana kita mengaktifasi sumber dayanya, bagaimana mobilisasi alatnya, obat-obatannya seperti apa, atau yang lebih luas lagi yaitu area kerjanya, penampungannya, kapasitas penampungannya itu bagaimana? Apakah perlu kita merubah suatu katakanlah ruangan menjadi tempat untuk menangani korban-korban itu? Apakah perlu kita buat tenda katakanlah di depan parkiran dan lain sebagainya? Nah, itu ditulis juga atau dicantumkan juga menjadi salah satu tata kerja operasionalnya agar jelas seperti itu. Oke, next. Ya, tadi yang saya bilang, apabila bencana terjadi di rumah sakit ya, memungkinkan harus ada rencana untuk penanggulangannya, penanganannya. Siapkan tempat,
alurnya, dan yang lain sebagainya. Yang paling penting, yang terbaik adalah pencegahan. Bencana tidak cuma gempa bumi, ada bencana-bencana mungkin yang lain yang mungkin dicegah. Contohnya kebakaran, kecelakaan listrik, dan lain sebagainya. Next. Nah, di sini kita sampaikan prinsip-prinsip penyusunan HDP. HDP merupakan subsistem dari penanganan bencana nasional. Ya, skala besarnya itu di BPBD, skala kecilnya ya di rumah sakit, tapi itu akan berhubungan, subsistem. Perlu memperhatikan efektivitas dan efisiensi. Ya, organisasi anggaran. Sesuaikan, prinsip yang selanjutnya adalah sesuaikan dengan kondisi rumah sakit atau fasilitas kesehatannya ya. Itu daripada kita bikin yang besar tapi ternyata tidak mampu untuk kita lakukan. Yang kemudian harus memperhatikan mediko-legal. Nah, ya seperti kita tahu, rumah sakit atau pekerjaan medis selalu punya dua tanggung jawab dan tanggung gugat ya. Ada aspek legalnya yang harus diketahui. Seperti itu. Oke, prinsip-prinsipnya jelas ya. Next. Nah, untuk menyusun HDP. Sekarang untuk penyusunan HDP, apa saja sih yang diperlukan? Komponen apa saja, data apa saja yang kita perlukan untuk menyusun HDP itu? Yang pertama adalah ketahui jenis ancaman bencananya. Ya, lewat apa tadi? Lewat HVA, lewat yang lain. Bisa kita ketahui ancaman yang besar apa sih di tempat kita? Seberapa besar risikonya? Kemudian datanya dianalisis. Bagaimana distribusi populasinya dan yang lain sebagainya. Kemudian dilakukan penulisan, perencanaan itu harus ditulis, harus disosialisasikan kepada karyawan. Bagaimana metode sosialisasinya? Bagaimana pelatihannya? Seperti yang tadi saya bilang, disaster plan tidak akan berjalan kalau tidak dilatih, tidak disosialisasikan, dan next. Nah, untuk proses penyusunannya, yang pertama adalah tentukan yang berwenang. Siapa yang berwenang untuk menyusun rencana? Yang kedua, bentuk panitia perencanaan. Jadi, perencanaan bencana itu tidak dapat atau sebenarnya akan terlalu berat jika dilaksanakan hanya oleh satu orang. Perlu koordinasi, perlu panitia. Karena tadi ada 4 faktor yang menentukan tadi. SDM, fasilitas, kemudian apalagi pembiayaan, dan lain sebagainya. Tujuannya, kan asesmen resiko bencana, penilaian resiko, bisa pakai HPA tadi, ataupun yang lain. Oke, kemudian tentukan peran dan tanggung jawab. Seperti yang saya sampaikan, jelas, ketika terjadi bencana, perlu komando yang jelas. Peran dan tanggung jawab yang jelas itu perlu. Karena mereka semua akan bingung. Ketika mereka tidak tahu, tidak jelas, mereka akan saling lempar, kemudian saling menunggu. Nah, padahal kita dalam situasi bencana, perlu keputusan cepat. Makanya sebelum bencana sudah ditentukan peran dan tanggung jawab. Kemudian step yang keenam adalah analisa sumber dayanya. Ya, apa sih yang kita punya? Berapa SDM yang kita punya? Keuangan, bagaimana fasilitas yang kita punya, dan yang lain-lain. Kemudian yang ketujuh adalah kembangkan sistem dan prosedur. SOP, teknis pelaksanaan, pelatihan, dan sebagainya. Oke. Kemudian yang terakhir adalah review dan perbaikan bencana ya. Untuk proses penyusunan rencana bencana tadi, saya rasa ada 10 atau 11 step di sini, tapi intinya sama. Tentukan siapa yang berwenang, panitia atau siapa yang akan terlibat, asesmen resiko bencana, kemudian analisa sumber daya yang ada,
Oh ya, tadi lupa. Peran dan tanggung jawab harus juga ditentukan pada saat sebelum terjadi bencana, penyusunan planning ini ya. Kemudian yang sampai dengan yang terakhir yaitu review atau perbaikan bencana. Ketika dimungkinkan ketika kita membuat rencana itu ada beberapa kekurangan atau mungkin ada perkembangan. Rencana itu dibuat katakanlah 5 tahun yang lalu. Sekarang ada perkembangan, departemennya berubah, lokasinya berubah, apanya berubah. Itu juga perlu untuk dilakukan perbaikan. Next. Ya, untuk jadi secara keseluruhan HDP tadi berarti harus diketahui HDP itu harus disusun oleh seluruh perangkat rumah sakit. Kemudian HDP itu bukan merupakan sebuah dokumen, tapi harus bisa diimplementasikan oleh seluruh SDM. Caranya bagaimana? Caranya dengan rancangannya disesuaikan dan pelaksanaannya dilatih tadi lewat drill. Berapa bulan sekali? Kalau sebenarnya gini, ada beberapa perbedaan. Kita tahu drill itu harus dilakukan di rumah sakit ini kan kebanyakan setelah ada akreditasi. Padahal sebenarnya kalau dalam aturan tenaga kerja sendiri sudah bertahun-tahun sebelum ditentukan bahwa drill dilakukan minimal 1 tahun sekali atau 6 bulan sekali itu ada. Jadi memang K3 rumah sakit sendiri penerapannya agak ketinggalan dengan K3 yang lain. Tapi ingat, kita punya sumber daya yang jauh lebih bagus. Ketika dikonstruksi atau yang lainnya, sumber daya yang mengikuti ya katakanlah banyak yang pendidikannya bawah orang-orang rata-rata di rumah sakit. Tapi karena usaha yang luar biasa, maka sekarang K3 sendiri sudah menjadi budaya. Nah, apakah kita atau teman-teman, rekan-rekan semua yang di rumah sakit tidak dapat kalah dengan seperti itu? Ya jangan. Karena buat apa? K3 itu tadi, saya ingatkan kembali, K3 itu sendiri bertujuan yang kedua adalah memberikan efek pekerjaan yang efektif, produktif, efisien. Tunjukkan K3 itu punya andil yang baik. Seperti itu. Oke, next, ada lagi nggak? Oke, jadi berantai agak panjang, tapi selesai ya. Ini demikian materi yang dapat saya sampaikan mengenai K3 rumah sakit, perannya, kemudian beberapa instrumen akreditasi. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator ya. Silakan kepada moderator untuk memulai. Ya, terima kasih untuk Bapak Sulistyo Adi yang telah menyampaikan materinya. Cukup panjang ya teman-teman ya. Untuk teman-teman semua, sebelum berakhir acara online ini, saya di sini Dava Arif Pastian selaku moderator yang dari tadi saya itu membawa acara webinar online ini, pamit undur diri. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Untuk kelanjutan informasinya silahkan nanti akan kami informasikan di grup WhatsApp peserta ya teman-teman ya. Terima kasih untuk teman-teman di sini yang telah bergabung di acara webinar ini. Kami hanya bisa mengucapkan terima kasih sekali buat teman-teman. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi teman-teman di sini ya. Terima kasih. Apabila saya masih banyak kekurangan baik tutur kata maupun tingkah laku, terima kasih. Mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.